والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وكافية أوليائه أما بعد. Subhanak la ilma lana illa ma'alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Muhammad sallallahu alaihi ta'ala bituli hayati wa umrih wal Ustadz Irsyad wal Ustadz Dr. Abdurrahman wa Sayyidul Walid Al-Habib Kamil As-Sagaf wa Ustadz Jamal wa jamil hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali membuka kajian Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Maka di pembukaan kita mereview kembali kajian-kajian yang pernah disampaikan sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya pernah kami bahas masalah sholat sunnah fajar, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Pertemuan yang sebelumnya kita bahas menurut para fuqaha, menurut para muhaddithun, jumhur ulama menyatakan sholat sunnah fajar itulah qobliyah subuh. Ini pendapat pertama, mayoritas. Akan tetapi kasusnya sama seperti sholat duha. Sholat duha itu ada dua pendapat. Pendapat pertama, sholat duha itu berbeda dengan sholat isyraq. Sholat isyraq itu ketika matahari sudah terbit kurang lebih 16 menit. Pendapat kedua, sholat duha itu sholat isyraq. Sholat isyraq itu sholat duha. Yang penting sholat. Harus menyampaikan secara keseluruhan. Mayoritas menyatakan sunnah fajar itu qobliyah. Waktunya juga sama, yaitu apa? Terbit fajar. Fajarnya fajar sodik. Imam Ghazali berpendapat, dan para sufi ya kebanyakan, dia sholat yang berbeda dengan qobliyah. Sehingga ketika fajar, sholat sunnah fajar selesai, qobliyah. Mau fajar boleh, mau subuh boleh, niatnya bebas. Syekh Nawawi dalam kitab Nihayatul Zaid mengatakan yang penting niatnya itu ada landasan dalilnya. Apa itu niatnya? Usolli sunnata subhi rak'ataini lillahi ta'ala, boleh. Usolli sunnatal fajr rak'ataini lillahi ta'ala, boleh. Bahkan usolli sunnatal bard itu juga boleh. Nah, jadi yang mengamalkan yang sunnah fajar kemudian ditambah lagi
Qobliyah subuh bagus. Yang mengamalkan Qobliyah subuh saja bagus. Yang tidak bagus, jangankan Qobliyahnya, sholat subuhnya pun tidak dilakukan. Yang wajib tuh. Nah, ini sudah clear nih. Kemudian yang kedua, ini kajian hari Ahad. Kita harus membiasakan menyebut dengan hari Ahad. Ini sudah sering disampaikan. Di dalam kitab Al-Barakah fi Fadli Sa'i wal Harakah karya Al-Imam Al-Hubayshi, situ ada riwayat tabarraku biyaumi ahad fa innahu ismun min asma'illah. Ambillah keberkahan di hari Ahad, karena sesungguhnya Ahad itu adalah nama Allah. Jadi kalau kita sebut Yaumu Ahad atau hari Ahad, secara otomatis kita sedang menyebut nama Allah. Qul huwallahu ahad. Kalau kita sebut minggu, kita sedang sebut nama pendeta Domingus, karena diambil dari nama pendeta. Hal-hal yang sederhana begini tapi nanti punya pengaruh yang besar. Kalau kita sudah mengagungkan simbol-simbol Allah, itu pasti punya natijah, punya hasil. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Cuma kadang-kadang sudah terbiasa ya. Udah, kita biasa sebut Yaumu Ahad ya. Keceplosan. Nanti buat janji ya, insya Allah minggu depan ya. Wah, keceplosan juga. Minggu depan juga disebut. Pekan depan. Nah, kita ganti dengan pekan depan. Atau Ahad depan. Berarti berhasil para penjajah yang membawa perubahan ini. Dulu kalender sebelum datang penjajah menggunakan kalender Islam. Ini yang rubah nih penjajah nih. Ima Belanda, ima Portugis, ima Spanyol. Yaumu Ahad. Kemudian hari libur umat Islam itu hari Jumat. Itu tradisi para ulama, tradisi para aulia, tradisi kaum solihin. Kenapa hari Jumat hari libur? Pertama, hari Jumat adalah hari yang istimewa di dalam agama Islam. Kan khotib selalu, pengantar khotib ya, selalu menyampaikan bahwa hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, pemimpin dari seluruh hari. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Istimewa hari Jumat. Itu hari libur. Kenapa hari itu kita jadikan hari libur? Agar ibadah yang menjadi fokus utama di hari itu. Jangan yang lain dulu. Maka Nabi menyunahkan ada bacaan tertentu yang disunahkan. Ada surat Al-Kahf. Baca. Yang baca Yasin juga baca. Ya dia baca Al-Quran juga secara umum tidak masalah. Yang salawat disunahkan juga di hari tersebut. Bahkan ada waktu istimewa disebut dengan As-Sa'atu Al-Fatimiyah. Dinamakan waktunya Sayyidah Fatimah karena waktu tersebut digunakan secara khusus oleh putri tercinta Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam,
riwayah Sayyidina Umar bin Khattab mengtradisikan itu, hari Jumat libur segala aktivitas, fokus untuk ibadah. Begitu juga kaum solehin, para aulia, mereka tradisikan hari Jumat untuk ibadah, at-tafarruq lil ibadah. Ini kita review kembali. Kitab yang kita baca di Masjid Al-Muhajirin, ringkasan, mukhtasar, ringkasan dari kitab hadis Sahihul Bukhari, ditulis oleh Syekh Ahmad Asy-Syarji Az-Zabidi, berjudul At-Tajridu As-Sharih. Kitab Sahihul Bukhari menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah adalah ashahul kitab ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran menurut ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada pernyataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, ma ba'da kitabillahi asah minal muwatta, atau kama qala, tidak ada sesudah Al-Quran kitab yang paling sahih seperti kitab Al-Muwatta. Apakah kontradiksi? Para ulama hadis mengatakan yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahihul Bukhari. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Al-Muwatta, karya dari guru beliau, Imam Malik bin Anas, yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Tidak kontradiksi sama sekali. Sebab Imam Syafi'i menyatakan pernyataan tersebut, Imam Bukhari belum menyusun kitab Sahih Bukhari, belum menyusun kitab Sahihul Bukhari, karena yang lebih senior Imam Malik. Imam Malik lahir 93 Hijriah, Imam Bukhari lahirnya 194, Imam Syafi'i lahirnya 150 Hijriah. Jadi kitab Sahih Bukhari itu belum ada waktu itu, sehingga Imam Syafi'i menyatakan yang paling sahih adalah kitab Al-Muwatta, karena kitab hadis yang ada waktu itu yang disepakati adalah kitab Al-Muwatta. Bahkan Imam Ibnu Qutaibah dalam kitabnya mengatakan dianggap sebagai kitab hadis pertama yang dibukukan dan masih eksis sampai saat ini. Nah, kitab Sahihul Bukhari ini adalah kitab yang sangat penting, sehingga banyak sekali ulama setelahnya, setelah Imam Bukhari, memberikan komentar, memberikan penjelasan, disebut dengan syuruh. Dalam kitab Kashfuz Dzunun kurang lebih ada 30 kitab yang menerangkan tentang kitab Sahihul Bukhari. Akan tetapi waktu berjalan sampai saat ini, ulama-ulama yang pakar di bidang hadis masih terus mengkaji, masih terus menyempurnakan, masih terus menjelaskan, sehingga jumlah kitab yang menerangkan Sahihul Bukhari kurang lebih, para ulama mengatakan ada 300 kitab yang menerangkan kitab Sahihul Bukhari, dan itu tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak lagi, karena setiap masa selalu ada ulama-ulama yang menerangkan kembali kitab Sahihul Bukhari. Di antaranya ulama yang hidup di zaman kita, Dr. Ahmad Umar Hashim, ya, beliau masih hidup, semoga panjang umur, sehat afiah, di Mesir, menulis kitab
syarah Sahih Al-Bukhari berjudul Faidul Bari. Ada juga ulama ahli hadis asal Suriah bernama Dr. Nuruddin Itir, menulis kitab Qiraah wa Ta'liq ala Syarhi Sahih Al-Bukhari. Ada juga kitab terbaru yang tidak lama dengan masa kita berjudul Taisirul Qari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari. Artinya jumlahnya akan terus bertambah banyak para ulama hadis menjelaskan kitab Sahih Al-Bukhari. Bahkan kitab Sahih Al-Bukhari ini yang dianggap kitab yang menjelaskan kitab Sahih Bukhari yang paling baik, mayoritas ulama menyebutkan adalah kitab Fathul Bari, karya dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah. Sebelumnya sudah diterangkan juga oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 736 Hijriah, wafat 795 Hijriah, dengan judul yang sama, ya, Fathul Bari. Jadi dua judul yang sama menerangkan kitab Sahihul Bukhari. Para ulama yang ada di Yaman, secara khusus yang ada di Hadramaut, yang ada di Aden, yang ada di Zabid, mereka menjadikan tradisi khusus setiap bulan Rajab khataman Sahih Bukhari. Setiap bulan Rajab itu di Hadramaut, di Zabid, di Aden, bahkan di Zabid itu diadakan di Masjid Agung mereka. Di bulan Rajab khataman Sahih Bukhari. Yang memegang sanad sampai sekarang, pemegang sanad kitab Sahih Bukhari yang ada di Hadramaut, dan tradisi itu sampai sekarang tetap dilestarikan hingga saat ini, dan itu umurnya sudah ratusan tahun yang lalu, adalah Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqaf di kota Seoul. Di zawiyah beliau dihatamkan setiap setahun sekali kalau tidak salah Sahih Bukhari, dan beliau punya sanad yang bersambung sampai kepada Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan kitab yang menerangkan Sahihul Bukhari yang paling terbaik adalah Irsyadus Sari. Menurut beliau jadikan rujukan. Irsyadus Sari ini kitab karya Imam Al-Qastalani. Beliau menghimpun keterangan yang ada dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian keterangan yang ada dalam kitab Umdatul Qari karya Al-Imam Al-Aini, kemudian beliau mengambil dari keterangan kitab berjudul Al-Kawakib Ad-Durari karya Al-Imam Al-Kirmani. Tiga kitab yang menerangkan Sahihul Bukhari ini dikumpulkan menjadi satu, kemudian diambil mutiara-mutiaranya dari keterangan tiga kitab yang sangat baik dalam menerangkan hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau ringkas, maka jadilah kitab berjudul Irsyadus Sari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari. Itu yang menjadi rujukan daripada Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqaf. Beliau mendapatkan sanad yang bersambung dari guru ke guru hingga kepada Al-Imam Bukhari lewat bernama Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Nah,
wasallam. Dan beliau salah satu tokoh ulama Sadah Ali Ba'alwi yang ahli hadis, baik hadis riwayah maupun dirayah. Ahli hadis. Bahkan beliau memiliki satu metode manhajiyah hadithiyah, metodologi hadis. Tapi beliau menjelaskan sanad tariqah Ali Ba'alwi di dalam kitabnya Iqdul Jawahir, Iqdul Yawaqid Al-Jawhariyah Wasimtu Al-Aini Al-Zahabiyah. Beliau terangkan sanad tariqah Sada Ali Ba'alwi terus bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara sanad itu bukan hanya hadis, tapi tariqat sufiyah juga punya sanad. Kitab-kitab ulama juga memiliki sanad. Ilmu pengetahuan di dalam agama juga memiliki sanad. Ini yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, musalsalah minhum asanid akhzihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hamadi tariqata rusdin qad talakka alladhi laha minas sirri amjadu khalaifu amjadi abun yatalaka an abihi wa hakadha fayalak min aba kiramin wa ajdadi. Dalam satu naskah wa auladi, yang kesimpulan artinya bahwa ilmu mereka, yaitu para ulama Sada Ali Ba'alwi dan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah lainnya, dan ulama-ulama yang punya sanad, itu sanad mereka dari sisi keilmuan bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dapat dari guru-guru mereka, mereka dapat dari leluhur mereka, mereka dapat dari ayah mereka, semuanya bersanad hingga puncaknya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu hadis disebut as-sanad muttasil wal musnadu muttasilu isnadi min rawi hatta al-mustafa wa lam yabin wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Dan perkara sanad ini sangat penting. Bahkan sanad itu hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada agama satupun di dunia ini yang memiliki sanad kecuali agama Islam. Ada agama yang mengklaim ini ucapannya Isa, misalnya Nabi Isa. Sanadnya tidak ada, belum tentu valid. Ada satu agama mengklaim pengikut Nabi Yahya, ada sampai saat ini masih ada, tanpa merendahkan agama tersebut, ya. Nabi Yahya mengatakan begini, sanadnya tidak ada. Ada yang mengklaim mengikuti Nabi Ibrahim, lebih jauh lagi. Misalnya Nabi Ibrahim berkata, sanadnya tidak ada. Itu diceritakan dalam kitab Al-Milal wan Nihal, karya Imam Asy-Syiristani. Tapi ketika kita umat Islam menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis ada sanadnya. Dapat dari mana nih hadis? Dari ulama bernama fulan. Dari siapa? Dari fulan. Dari siapa? Dari fulan. Terus bersambung marfu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil contoh hadis Al-Baqiyatus Shalihat. Itu diriwayatkan di dalam Sunan Tirmidzi, di mana Nabi bersabda, li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams.
saya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih saya sukai dari segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Nah, ini Imam Tirmidzi mendapatkan tidak langsung dari Nabi karena terpaut jarak yang sangat jauh. Al-Imam Tirmidzi lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Bagaimana mungkin bisa sampai riwayat langsung kepada Nabi? Maka secara otomatis hadis tersebut Nabi sampaikan kepada imma sahabat, imma keluarga. Sahabat menyampaikan ke muridnya, terus muridnya sahabat menyampaikan lagi ke muridnya, sampai ke masa Imam Tirmidzi dapat hadis ini, tersambung sanad. Maka hadis ini kalau kita baca sanadnya itu Imam Tirmidzi mendapatkan dari Abu Quraib. Gurunya bernama Abu Quraib. Abu Quraib mengatakan haddatsana Abu Muawiyah. Yang menyampaikan kepada saya hadis ini bernama Abu Muawiyah. Abu Muawiyah mengatakan saya mendapatkan hadis ini dari Al-A'mash. Al-A'mash mengatakan saya mendapatkan hadis ini dari Abi Shalih Zakwan ibn Abdullah. Abi Shalih mendapatkan hadis ini dari Abi Hurairah. Abi Hurairah mendapatkan hadis ini dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya sanad. Jadi sanad juga adalah keistimewaan umat Islam. Ada ulama bernama Al-Imam Ibnu Hazm. Beliau mengatakan al-isnad min khususiyati hadhil ummah. Naqala al-thiqah an-thiqah yablughu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam mal ittisal wa khassallahu bihi al-muslimin duna sairil milal. Bahwa sanad adalah keistimewaan umat ini, umat Islam, karena dikutip riwayat tersebut dari orang-orang yang terpercaya dari generasi satu ke generasi lainnya hingga bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah istimewakan umat Islam dengan sanad, dan Allah tidak berikan kepada agama-agama lainnya, hanya khusus untuk agama Islam. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi juga menyatakan lam yakun fi ummatin minal umami munzu khalaqallahu Adam umana'u yahfazuna atharar rusul illa fi hadhil ummah. Tidak ada satu umat sejak Allah ciptakan Nabi Adam sampai nanti yang Allah munculkan orang-orang yang amanah, yang mampu menjaga peninggalan-peninggalan para rasul seperti umat Islam, kata beliau Abu Hatim Ar-Razi. Ahamiyatul isnad, sanad sangat penting sekali, sangat penting. Ulama terdahulu menyatakan, diantaranya Abdullah ibn Mubarak, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, kelahiran tahun 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Beliau mengatakan innal isnada minad din walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sesungguhnya sanad bagian daripada agama Islam. Seandainya tidak ada sanad, maka setiap orang akan berbicara sekehendaknya sendiri. Begitu juga pernyataan Al-Imam Muhammad bin Sirin, dan itu termuat di prolog kitab Sahih Muslim, di mana beliau menyatakan al-isnad minad din unzuru mimman takhuduna dinakum. Sanad bagian daripada agama, maka perhatikanlah dari mana ilmu agama kalian ambil. Ini
akabir bi isnadid dafatir. Kitab tersebut beliau terangkan sanad-sanad kitab ulama yang beliau dapati. Jadi kitab yang beliau pelajari itu langsung bersambung dari guru ke guru sampai ke pengarang kitabnya. Itu tradisi yang dilakukan oleh salah satu ulama besar di Yaman, namanya Al-Imam Asy-Syaukani. Nah, ini prolog bagaimana kitab Sahih Bukhari ini luar biasa. Ini kitab Sahih Bukhari beliau susun selama 16 tahun. 16 tahun. Berpindah dari satu negara ke negara lainnya. Ketika sudah dihimpun, pertama kali beliau tulis itu di kota Makkah Al-Mukarramah. Bagaimana cara menulisnya? Setelah beliau mengumpulkan hadis, menyeleksinya, kemudian sebelumnya beliau belajar dari guru ke guru, hingga Imam Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, menyebutkan di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala bahwa Imam Bukhari berguru kepada para ulama hadis, ashabul hadis, yang jumlahnya itu alfun wa thamanuna nafsa. Ada 1080 guru. 1080 guru, dan semuanya ulama hadis. Sudah mumpuni ilmunya dan diizinkan oleh gurunya, bahkan gurunya menyarankan untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih, bernama Al-Imam Rahuyah. Maka mulailah Imam Bukhari mengumpulkan hadis Rasul, dan beliau mulai menulisnya di mana? Di saat berada di kota Makkah. Cara menulisnya, satu hadis beliau tulis, sebelum beliau tulis satu hadis di dalam kitabnya tersebut, beliau wudu, kemudian tawaf. Waktu menulisnya di Makkah 7 kali putaran. Selesai 7 kali putaran tawaf, beliau minum air Zam-Zam. Selesai minum air Zam-Zam, sholat istikharah 2 rakaat agar Allah menguatkan hati beliau bahwa ini hadis benar-benar dari Nabi Muhammad SAW. Selesai beliau tulis, beliau sholat, selesai